Karena ini adalah amanat Undang-Undang 45 ya kepada negara. Negara ini siapa? Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kerabat Andalas TV, kita berjumpa lagi dalam perbincangan yang menarik kali ini karena kita akan membicarakan persoalan kesehatan. Dan saat ini sudah hadir bersama kita Bang Firdaus Diezo, SH LLM. Beliau ini dari akademisi dari Universitas Eka Sakti Padang ya Bang, Di Fakultas Hukum. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat Bang Udik. Gimana Bang Udik sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat. Kita sehat. Amin. Apalagi di tengah pandemi ini ya. Pandemi ya. Agak berat ya. Saya pikir aktivitas masyarakat sudah jalan lancar sepertinya. Kayaknya sudah masuk ke transisi seperti itu. Kita doakan lebih cepat kan. Sudah divaksin? Saya belum. Belum. Ya. Tunggu giliran ya. Belum. Ya, kita tunggu giliran. Nah, pada saat kita harus divaksin, kita divaksin. Karena sampai sekarang kan tahapannya itu kepada ASN ya. ASN, kemudian TNI, Polri, kemudian kawan-kawan wartawan sudah ada sebagian. Ya, sudah meramaikan jagat raya vaksinasi. Vaksinasi. Semoga itu jalan terbaik untuk kita semua. Ya, insya Allah mudah-mudahan sekalipun itu bukan jalan terakhir kan, tetapi itu adalah sebuah upaya dan itu sudah terbaik menurut saya. Terbaik. Ya. Semoga dan kita doakan. Iya. Bang Diezo, Ya. saya tahu Bang Diezo ini kan sering berbicara tentang persoalan-persoalan kesehatan, terutama tentang hak-hak masyarakat, hak-hak pasien dalam kesehatan itu sendiri. Pada kondisi ini, pemerintah sepertinya aktif ya. Sepertinya aktif sejak terjadinya wabah atau pandemi corona ya. Virus corona dari tahun 2019. Pemerintah aktif dan melakukan terobosan-terobosan yang mungkin kadang-kadang juga menimbulkan tanya-tanya di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat kita ini kan selalu liar cara berpikirnya gitu kan. Masyarakat yang kritis ya. Masyarakatnya yang kritis. Demokrasi ya, itu bagian dari demokrasi. Menurut Bang Diezo, kira-kira tindakan pemerintah seperti itu sebagai bentuk kewajaran kan, atau memang sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyatnya? Iya, bagaimanapun kesehatan itu adalah salah satu hak asasi manusia. Kalau bicara hak asasi manusia, ini kan hak anugerah secara fitrah yang anugerah dari Yang Maha Kuasa. Kalau menurut saya hak asasi manusia itu bukan pemberian negara, tetapi ini adalah hak fitrah yang diberikan oleh Tuhan ketika dia jadi manusia, sejak dia lahir sampai akhir hayatnya sebagai manusia begitu. Yang menghirup udara dan lain-lain, salah satunya berketurunan kan, dan kemudian ya untuk menopang hak-haknya itu tentu perlu kesehatan. Nah, makanya hak kesehatan itu adalah salah satu hak asasi manusia. Nah, untuk memenuhi hak asasi manusia ini, maka negara bertanggung jawab untuk memenuhi anugerah yang diberikan Tuhan itu. Jadi itulah fungsi negara ketika itu, yaitunya adalah untuk memenuhi atau bertanggung jawab kan, to fulfill, to respect, to protect kan begitu. Nah, menghormati, memenuhi ya, dan melindungi kan begitu. Salah satunya itu adalah kesehatan. Kenapa? Karena ini adalah amanat Undang-Undang 45 ya kepada negara. Negara ini siapa? Pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya. Nah, kenapa? Karena ya negara ini sudah lama sepakat bahwa
kesehatan itu merupakan hak asasi manusia dan sekaligus sebagai investasi keberhasilan untuk pembangunan bangsa dan negara seperti itu. Maka negara harus hadir. Nah, untuk memenuhi hak ekosop ini, ekonomi, sosial, dan budaya ini, negara sifatnya harus aktif. Aktif dalam artian bukan dia pasif, artinya harus negatif. Dia harus segera dipenuhi. Ya, segera dipenuhi dalam kondisi seperti apapun. Salah satunya adalah kesehatan. Kenapa begitu? Karena memang kesehatan ini sangat penting. Pentingnya seperti apa? Ini cita-cita semua orang, Bang. Semua orang ingin sehat, tidak ingin sakit, ya kan? Nah, semua orang ingin sehat dan ia ingin bekerja dengan lancar, ingin beribadah tanpa pengaruh atau faktor penghalang untuk mereka tidak produktif, kan begitu. Nah, makanya kesehatan itu sangat penting dan itu tugas negara, ya, kewajiban negara untuk memenuhi itu. Jadi sederhananya begini, Bang, ya, tanggung jawab negara terhadap kesehatan itu sederhananya begini, memastikan orang sehat agar tetap sehat, dan kemudian memastikan orang sakit biar dia sehat, dan kemudian mengembalikan orang yang sakit itu pemulihannya, ya, rehabilitatifnya kembali kepada masyarakat seperti biasa, kan begitu. Berarti cukup jelas tidak hanya ketika sakit aja ya, tapi memastikan bahwasanya kesehatan itu tetap terjaga. Tetap terjaga. Itu yang dikatakan itu dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, ya, itu dikatakan bahwa kesehatan itu adalah keadaan sehat, ya, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi bukan berarti ketika dia sakit negara menunggu, berarti kan negara menunggu korban jadinya, ya, menunggu rakyatnya jadi korban. Tetapi sampai ke wilayah yang mempengaruhi kesehatan itu sendiri, seperti apa udara yang dia hirup, kan lingkungan, otomatis kan environmentalnya itu kan, termasuk makanan, kemudian ya, ini dipastikan makanan itu layak dikonsumsi oleh rakyatnya. Nah, seperti misalnya dikasih label makanan itu, ya kan, bukan merek saja, merek dagangan, tetapi izinnya. Nah, itulah bentuk keamanan yang harus dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, inilah hukum tertinggi itu sebenarnya, Pak. Keselamatan. Jadi kalau dia tidak bicara keselamatan, dia bukan hukum, dia bukan produk hukum, kan begitu. Ya. Berarti ketika sudah jatuh sakit, berarti ada yang terabaikan? Ada yang terabaikan itu adalah produktivitas seseorang. Nah, contohnya begini, seseorang sakit patah tulang misalnya, kan, maka dia butuh waktu, ya, paling tidak itu 6 bulan penyembuhannya. Nah, 6 bulan inilah dia terkendala untuk melakukan sesuatu, dan ini kan beban. Beban dia dan beban negara. Nah, terutama BPJS, kan? Nah, makin dipisahlah BPJS ketika banyak orang sakit. Ini solusi juga tuh BPJS itu, kan? Ya, jangan iuran terus yang dinaikkan, kan begitu. Kan? Ini sudah dibagi tanggung jawab negara ini, kan? Tapi tahun ini naik juga, kan? Oh iya, naik. Ya, kabarnya untuk menutupi defisit. Ya, tapi menurut saya itu kan jangka pendek saja itu, Pak. Kenapa? Karena jangka panjangnya itu yang harus dilakukan oleh negara itu upaya preventif, pencegahan penyakit itu, ya. Karena menurut data yang ada, nah ini bisa dikoreksi lagi data yang beginian, ya. Itu lebih dari 60% rakyat Indonesia itu berpotensi sakit. Berpotensi sakit 60%. Wah, yang aneh begini. Ya, 60%. Artinya kalau seperti ini, ya, makin, ya, bagaimana BPJS akan tidak dipisit, kan begitu dalam Undang-Undang Nomor 24. Berarti kalau warga negara Indonesia itu ada sekitar 2.070.000, berarti lebih dari 100 juta yang akan sakit, ya? Ya, berpotensi sakit, kan begitu. Berpotensi sakit seperti itu. Sedangkan, ya, itulah. Nah, ini kan jadi potensinya mungkin disebabkan oleh tingkat pengetahuan, ya kan, budaya hidup sehat kita, dan itu kita memang harus terbuka sebenarnya, dan itu harus dikritisi, ya, dikritisi. Ya, kita ambil contoh lah, misalnya yang paling dekat, misalnya di Kuala Lumpur itu, ya, kafenya itu kan kafe, makanan, tempat-tempat warung makanan segala macam itu, WC-nya itu diakreditasi, Bang. Diakreditasi untuk memastikan, ya, higienisnya begitu. Sampai ke situ negara harus hadir. Harus hadir negara seperti itu, ya. Dan untuk memastikan itu layak dikonsumsi. Nah, jadi jangan pamio itu paradigma itu apa? Pamio itu paradigma yang muncul di masyarakat itu seperti ini. Indonesia ini unik gitu kan. Tidak makan busung lapar, makan keracunan makanan. Nah, ada seperti itu, ya. Ya, faktanya seperti itu, fakta sosial dan fakta hukumnya kan begitu. Berapa banyak kasus busung lapar?
Berapa banyak kasus keracunan makanan, tapi kita kan hari-hari menganggap sepele hal seperti itu sebagai masyarakat awam ya. Nah, ketika pun kita sakit setelah makan ya mungkin gara-gara cabai, padahal itu kan keracunan makanan. Itu bagian dari Keracunan makanan. Nah, walaupun memang ya tapi kita karena setiap hari cabai banyak dimakan karena sering seperti itu kita kan menganggapnya sepele, tapi kan itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, itu kan mengancam. Ini kan soal nyawa, soal fisik seseorang. Iya kan? Harganya nyawa itu berapa harga nyawa di negara kan begitu. Sesederhana itu tapi negara besar di situ ya. Ya, sederhana sebenarnya tapi berat. Tapi berat ya. Kan hampir kalau saya lihat memang di setiap rumah makan memang tidak mungkin tidak ada akreditasi seperti sampai ke situ. Nah, sebenarnya kecuali dari misalnya bahasanya sesekali balai POM itu melakukan apa di sini. Nah, itu kan bagian dari tanggung jawabnya juga BPOM itu ya, untuk turun ke masyarakat seperti itu ya. Ini itu bentuk tanggung jawab. Nah, itu kepada integritas pekerjaan sebenarnya profesionalnya ya. Jangan sudah berteriak masyarakat karena memang ada fakta baru turun kan begitu. Nah, kerja mereka itu kan di sana titik amannya tuh. Salah satu langkah amannya kan. Nah, mereka memberi izin kelayakan. Nah, kemudian dia terjun ke lapangan, misalnya sekali 6 bulan, dia make check ya, cek dan recheck ya, itu kelayakan itu. Nah, ini kenapa? Karena ini adalah sangat berpengaruh, potensinya itu besar berpengaruh terhadap kesehatan seseorang begitu. Dan ini kan persoalan publik. Nah, kan persoalan publik dan ini sangat penting. Tapi yang selain itu saya lihat sepertinya kesehatannya cukup luas kalau kita bahas secara sangat luas sekali, Bang. Sangat luas sekali ya. Apalagi tadi Bang Rizal sampaikan bahwasanya kesehatan itu ternyata juga ada variabel-variabel lain yang harus diperhatikan. Salah satunya pemenuhan terhadap kebutuhan secara ekonomi. Gitu. Kalau orang kan kalau kurang ekonominya bisa jadi implikasi secara kesehatannya juga berpengaruh. Berpengaruh, misalnya budayanya, kemudian stresnya, segala macamnya. Iya. Artinya kan negara memang harus hadir juga di situ. Komprehensif. Dia kan artinya gini sederhananya, kenapa kesehatan itu harus diatur ya? Ya kenapa? Karena di mana ada masyarakat di situ ada persoalan kesehatan. Sama halnya dengan hukum, ya kan? Di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Nah sekarang di mana ada masyarakat di situ ada persoalan kesehatan. Ini dekat dengan keseharian kita, tapi kan karena memang entah saya nggak tahu juga Bang. Ya, tapi saya berat untuk tidak mengatakan ini. Ya, mengatakan ini maksudnya itu adalah bahwa ada loh potensi kesehatan itu tampil eksklusif dan kemudian jarak intelektual soal kesehatan dengan masyarakat itu sangat jauh.